Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Setiawan. Nomor induk mahasiswa saya 330302000074. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan sedikit tentang terkait artikel yang saya buat yang berjudul Kiai Haji Bisri Mustafa atau Mustafa Bisri bisa, yang guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Indonesia pada program studi Hukum Tata Negara di IAIN Salatiga. Yang kita mulai pada pertamanya, kelahiran Kiai Haji Bisri Mustafa di Kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah tahun 1923 Masehi atau 1344 Hijriah. Bisri Mustafa adalah putra dari pasangan suami istri yang bernama Zainal Mustafa dan Khadijah. Zainal Mustafa adalah anak dari Pojojo atau Haji Yahya. Nama ayah Mbah Bisri Mustafa sebelum naik haji ialah Jajar Atiban. Beliau bukan seorang ulama atau kiai. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, namun beliau sangat menaruh hati pada ulama atau kiai. Sedangkan Khadijah adalah anak dari pasangan suami istri Jadi dan Aminah. Khadijah mempunyai darah keturunan orang Makassar dari ayahnya. Ayahnya adalah anak dari pasangan Syamsuddin dan Datuk Jiah. Sebelum menikah dengan Haji Zainal Mustafa, Khadijah pernah menikah dengan Dakilah dan Dalimin, dan akhirnya menikah dengan Zainal Mustafa dan dikaruniai 4 anak. Mas Hadi adalah nama yang diberikan oleh pasangan Haji Zainal Mustafa dan Khadijah. Salamah atau Aminah, Misbah, dan Masyum adalah saudara dari Mas Hadi. Nama Mas Hadi berganti menjadi Bisri Mustafa setelah kepulangannya dari haji pada tahun 1932. Sejak kecil, Mas Hadi atau lebih akrab dikenal Bisri Mustafa telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa. Di masa kecilnya, Mbah Bisri dibimbing oleh kedua orang tuanya mengenai dasar-dasar pendidikan Islam. Setelah ayahnya wafat, Mbah Bisri mengembara untuk mencari ilmu dari pesantren satu ke pesantren lain. Sebelum mengenal pesantren, pasca peninggalnya ayahnya Mbah Bisri Mustafa tadi, tanggung jawab keluarga digantikan oleh kakak tirinya, yaitu Haji Zuhdi. Pada saat itu, Rembang terdapat beberapa sekolah. Yang pertama, Europes School, kedua, Holland Inland School atau disingkat HIS. Yang ketiga, sekolah Ongko. Mulanya Mbah Bisri hendak didaftarkan Haji Zuhdi di Holland Inland School. Namun karena didatangi Kiai Haji Khalil Kasingan, kemudian Mbah Bisri tidak jadi sekolah di HIS. Dan alasan sekolah tersebut adalah milik Belanda. Akhirnya Mbah Bisri menempuh sekolah di Ongko 2 kurang lebih 3 tahun. Pada tahun 1925 Masehi, Mbah Bisri diminta untuk mengaji di pesantren milik Kiai Haji Hasbullah dan diantar oleh Haji Zuhdi pada waktu puasa Ramadan. Namun selama beberapa hari kembali lantaran tidak betah ngaji di sana. Sekitar tahun 1930 Masehi, kemudian Mbah Bisri diperintahkan untuk kembali mondok di Kasingan, tempat Kiai Haji Khalil, di tenggang waktu kurang lebih 4 tahun. Mbah Bisri menghabiskan waktu selanjutnya pada karir Kiai Haji Mustafa Bisri. Dalam perjalanan karirnya, Mbah Bisri memiliki berbagai pencapaian, baik dalam bidang politik, dakwah, pendidikan, seni budaya, ekonomi, dan perdagangan. Mbah Bisri juga dikenal oleh banyak lapisan masyarakat, terutama lapisan atas dan lapisan bawah, lapisan kelas atas, lapisan kelas tinggi, moderat, ningrat. Pada masa hidupnya, Mbah Bisri hidup pada era penjajahan, tepatnya pada tahun 1941. Itu saat Jepang mengumumkan perang melawan sekutu. Pada bulan Maret
1942 Jepang mendarat di Jawa, dan pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyatakan tunduk dan menyerah pada tentara Jepang dan sering dikatakan Dai Nippon. Tampak dari kedatangan tentara Jepang membuat jagat pesantren menjadi gempar. Karena pada waktu itu ada kabar bahwa seorang santri dipaksa untuk wajib militer. Hal tersebut diterangai sebagai upaya bangsa Belanda mempertahankan daerah kekuasaannya. Situasi tersebut membuat Babisri sekeluarga pergi dari Rembang dan mengungsi di Sedan. Namun tak disangka ternyata Jepang juga mendarat di daerah Sedan, di mana tempat itu merupakan pengungsian Babisri. Masyarakat yang ada di sana ketakutan. Tentara Jepang sangat semena-mena. Mereka tidak jarang jika ada perempuan yang cantik langsung saja dibawa entah kemana. Barangkali para tentara Jepang memuaskan nafsu birainya. Sebagai cara untuk mengantisipasi hal tersebut, perempuan yang ada di sana mencoreti wajah mereka agar tentara Jepang tidak tertarik. Pula tidak jarang tentara Jepang menyuruh masyarakat lokal untuk memanjat pohon kelapa untuk diambil air kelapa dari buahnya. Jika menolak pasti dipukul dan diajar. Sebelum tentara Jepang datang, umat Islam telah mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia yang disingkat MIAI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, PSII, Al-Irsyad. Lembaga-lembaga tersebut dinonaktifkan. Namun anehnya kemudian Jepang membuat organisasi baru diberi nama Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, yang diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1943 Jepang mengadakan pelatihan alim ulama di Jakarta selama 1 bulan. Saat itu Mbah Bisri pernah ikut pada angkatan yang kedua, sedang di waktu angkatan yang pertama diwakili oleh Kiai Haji Ahmad Jalil Kudus dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Haji Agus Salim, dan Haji Mas Mansur sebagai guru-gurunya. Tidak ada yang tahu pasti apa tujuan diadakannya pelatihan tersebut. Kemudian setelah mengikuti pelatihan alim ulama, Mbah Bisri menjadi ketua Masyumi di daerah Rembang. Tidak lama sudah itu, Jepang mendirikan Jawatan Agama atau Kantor Urusan Agama KUA. Dan jawatan agama itu hanya berada di pusat dan di daerah Karisidenan, dengan diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari serta dibantu oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Kiai Dahlan. Dalam hal ini Mbah Bisri dan Haji Mahmudi Pati membantu Kiai Haji Abdul Manan di daerah Karisidenan Pati, namun tetap dalam pengawasan orang-orang Jepang. Saat menjadi sumuka, Mbah Bisri pernah menjadi penjual kopi, rokok, dan apa saja. Hal tersebut dilakukan karena lonjakan harga bahan-bahan pokok semakin tinggi. Walaupun ketika menjadi sumuka mendapat gaji yang cukup besar pada kala itu. Selain itu, ketika menjabat sumuka, Mbah Bisri menggunakan wewenang tersebut untuk terus memberikan semangat kepada para pekerja agar tetap bersabar hingga sampai bangsa Indonesia merdeka. Akhirnya, tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi merdeka dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai orang yang di depan untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya pemikiran Kiai Haji Bisri Mustafa berangkat dari organisasi keagamaan yang tradisional. Bukan berarti Mbah Bisri Mustafa juga menggunakan cara pandang yang tradisional dalam memecahkan suatu permasalahan. Soal keagamaan, pandangannya tentang masalah-masalah sosial keagamaan selalu disesuaikan dengan situasi serta kondisi suatu masyarakat tertentu. Bagi Mbah Bisri, hukum tidak harus diterapkan secara kaku dan dimaknai mutlak. Semua harus bergantung pada apa yang melatar belakanginya. Ia menggunakan pendekatan fikih serta usul fikih seperti gurunya, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada zamannya, pemikiran keislaman Kiai Haji Bisri Mustafa sangat kontekstual, moderat, dan berada dalam kerangka kebangsaan. Bukti bahwa pemikiran Mbah Bisri sangat kontekstual yaitu dengan melihat bagaimana respon terhadap permasalahan KB.
Bagi beliau, ide-ide yang erat kaitannya dengan menerima KB dituangkan dalam tulisan, dan akhirnya dibukukan ulang kemudian dijadikan menjadi buku. Buku tersebut berjudul Islam dan Keluarga Berencana. Di dalamnya membahas hak ikhwal tentang usaha manusia merupakan sesuatu yang dominan dibanding dengan kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Baby Sri juga menambahkan jika jatah makanan keluarga hanya mampu untuk 4 piring, maka jangan menambah lagi jumlah anggota keluarga. Penambahan anggota keluarga tanpa dilandasi perencanaan berarti mengurangi jatah anggota keluarga. Terobosan-terobosan baru yang ditawarkan Baby Sri mewarnai geliat intelektualis para akademis pada masa itu. Baby Sri memiliki obsesi dalam menerapkan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam setiap aspek kehidupan. Untuk mewujudkan, beliau melakukan dakwah bil hal dengan tindakan dan bil lisan dengan ucapan, serta menulis buku tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifatnya moderat, tidak hanya diterapkan dalam aspek sosial keagamaan, namun juga dalam bidang politik dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam pengkukuhannya.